Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyuna Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun antum berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari berbagai macam penyakit, termasuk juga menjauhkan kita dari wabah penyakit corona. Ya. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan segenap kaum muslimin hingga hari kiamat kelak. Baik, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada, atau kita telah menyelesaikan pada bait yang pertama sampai bait kelima dari matan Tuhfatul Atfal. Sudah pada hafal semua belum? Bait 1 sampai bait kelima. Yang sudah hafal siapa? Angkat tangan. Yang sudah hafal? Muhammad Hafiz Azhari sudah hafal belum? Angkat tangan. Siapa yang sudah hafal? Angkat tangan yang sudah hafal. Atau yang belum hafal, angkat tangan. Yang sudah hafal siapa aja? Yang sudah hafal ya? Oh, ketika dibilangnya nggak hafal, angkat tangan semua. Yang sudah hafal, yang sudah hafal. Yang sudah hafal siapa? Hafiz, hafal belum? Hafiz sudah hafal belum? Ya, yang sudah hafal angkat tangan. Belum. Ya, yang sudah hafal Fadil. Yaqulu raji rahmati ghafuri daum Sulaimanuhu wal jamburi. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa mala. Ba'du zanna lil muridi inuni wa tanwini wal samayuhu bi Tuhfatil Atfali an syai'ina min hizil kamali arju bi ayang fatulaba wal ara wal qabula was sawaba. Ya, ahsanta. Baik, kita ulangi pelajaran kita pada pertemuan yang lalu berkaitan dengan matan Tuhfatul Atfal Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pada bait yang pertama sampai bait yang kelima. Pada bait yang ketiga kemarin kita sebutkan bahwasannya inti pembahasan utama di dalam matan Tuhfatul Atfal adalah finnuni wa tanwini wal mududi, yaitu pada bait yang ketiga, yaitu matan ini dikarang oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri dengan tujuan agar mempermudah bagi orang-orang yang ingin memperdalam atau ingin mengetahui di dalam ilmu tajwid, yang mana pokok pembahasan utama di dalam matan ini adalah nun sukun dan tanwin dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya, yaitu di dalam hukum nun sukun dan tanwin, dan juga beliau menyebutkan al-mudud, yaitu mat-mat. Jadi ada 3 pokok utama di dalam matan ini yang ingin beliau paparkan atau jelaskan pada bait-bait berikutnya. Atau isi kandungan utama di dalam matan ini adalah berkaitan dengan hukum nun sukun, tanwin, dan mat-mat. Kemudian pada bait yang keempat
ada dua pelajaran yang bisa kita petik dari penjelasan beliau, yaitu samaituhu bi tuhfatil atfali an syaikhinal mihiyyi dzil kamali. Beliau ya menamakan karya beliau ini dengan nama Tuhfatul Atfal, adalah kado atau hadiah terindah bagi anak-anak, adalah maksudnya memang diperuntukkan bagi anak-anak dari segi usia, atau juga maksudnya adalah dari segi pemula ya. Bisa jadi memang dia usianya tidak kanak-kanak, usia remaja ataupun sudah tua, tapi di dalam ilmu tajwid mungkin dia pemula, atau di dalam ilmu tajwid status dia seperti ya bagaikan anak-anak, atau dia diumpamakan bagaikan anak-anak karena status dia pemula bagi orang yang ingin mengenal tajwid. Kemudian pada bait yang keempat, Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ini menerangkan kepada kita bahwasannya di dalam menuntut ilmu agama kita membutuhkan seorang pembimbing atau seorang ustadz atau seorang guru, seorang syekh, dan juga seorang yang alim yang membimbing kita ya. Jadi nggak bisa kita mempelajari ilmu agama tanpa guru. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja beliau berguru, belajar kepada malaikat Jibril alaihissalam. Bahkan beliau meminta doa, atau beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam doanya, wa qur rabbi zidni ilma. Dan dia berkata ya, Rabbi zidni ilma, yaitu ya Rabb, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Itu artinya Nabi Muhammad SAW beliau bersemangat di dalam menuntut ilmu, dan beliau berdoa agar Allah tambahkan kepada beliau ilmu yang bermanfaat, agar Allah nambahkan kepada beliau ilmu sampai beliau wafat. Kemudian tentunya di dalam menuntut ilmu agama kita harus mencari guru yang benar-benar guru tersebut bisa mengajarkan kita ilmu yang benar. Guru tersebut memiliki akidah yang benar, memiliki keyakinan yang benar. Guru tersebut mengajarkan kita mengajarkan ilmu sesuai dengan pemahaman yang benar, pemahaman yang tidak menyimpang, pemahaman yang mengajak kepada pemahaman para salafus saleh, orang-orang soleh, orang-orang yang generasi-generasi terbaik di zaman dahulu, yaitu seorang guru yang benar-benar mengajak kita sesuai dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in ya. Jadi seorang guru yang benar-benar mengajarkan kepada kita yang tidak lepas dari Al-Quran dan As-Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Maka kita harus selektif, tidak sekedar mencari guru yang dia hanya ceramah tapi dia pintar melucu, atau sekedar guru yang dia pintar di dalam memberikan retorikanya ya, tapi yang benar-benar guru yang mengajarkan kepada kita sesuai dengan Al-Quran, yang membimbing kita sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada bait yang keempat ini juga pelajaran yang bisa kita ambil adalah seorang penuntut ilmu harus menyanjung setinggi-tingginya, harus menghormati, harus menghargai, harus memuliakan gurunya, seperti yang dilakukan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ketika beliau menyebutkan tentang kedudukan gurunya ya. Ini beliau tidak lupa kulit, tidak lupa jasa guru beliau, yaitu Syekh Nuruddin bin Ali Almi
yaitu guru beliau Syekh Nuruddin bin Ali bin Umar bin Naji Al-Fanisi Al-Mih. Beliau tidak melupakan guru beliau. Maka di dalam karya beliau pun juga menyebutkan jasa besar guru beliau. Jadi beliau menyebutkan bahwasannya beliau juga sehingga menjadi ulama sekarang ini tidak lepas dari Syekh Al-Mihi, Syekh Nuruddin Ali Al-Mih. Dan tidak hanya sebatas itu, beliau juga menerangkan kepada kita, menyebutkan kepada kita tentang kemuliaan guru beliau. Makanya beliau menyebutkan Zil Kamali, yang memiliki kesempurnaan. Artinya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri memuji guru beliau. Ya, beliau memuji guru beliau. Maka seorang santri sudah menjadi keharusan memuliakan gurunya, baik guru yang mengajarkan dia materi-materi umum, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, fisika, kimia, karena itu guru. Apalagi guru yang mengajarkan dia ilmu agama, maka juga harus dia hormati. Apalagi guru itu ada di rumah kita juga, ternyata orang tua kita, maka juga kita harus di samping berbakti juga kita muliakan orang tua kita. Misalkan orang tua kita yang mengajarkan kita, ya, yang mengajarkan kita juga baca tulis, berhitung, ya, juga harus kita muliakan. Kemudian misalnya kan orang tua kita juga yang mengajarkan kita menghafal surah-surah pendek, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah, ya. Orang tua kita yang membimbing kita yang seperti itu, maka sudah menjadi keharusan kita memuliakan kedua orang tua kita. Kemudian pada bait yang terakhir, yang kelima, adalah akhlak seorang guru adalah hendaklah seorang guru, maka kedepannya kita nanti akan menjadi guru. Guru bagi anak-anak kita, guru bagi tetangga kita, guru bagi sekerabat kita, bahkan mungkin kita guru bagi masyarakat kita, ataupun mungkin kita guru bagi santri-santri kita di kemudian hari, ya. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti dari adik-adik memiliki pesantren kemudian mengajar, maka sudah menjadi kewajiban bagi seorang guru mendoakan kebaikan kepada para siswa-siswanya atau kepada para santri-santrinya, seperti yang dilakukan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Aku berharap aku berharap ayyan fa'atul laba, akan manfaatnya untuk para penuntut ilmu, wal ajra wal qabula wasawaba. Dan juga beliau berharap karya beliau ini juga mendapatkan pahala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ya, kembali Ustaz pesankan kepada santri-santri yang belum hafal, dimohon untuk menghafalkannya. Di pertemuan yang akan datang akan kita mendengarkan kembali hafalannya. Taib, dibuka pada halaman yang keempat. Pada halaman yang keempat, pada bait yang keenam, pada bab hukum nun sukun dan tanwin. Ustaz bacakan baitnya. Linnuni intaskun walit tanwini arba'u ahkamin fakhudh tabyini. Linnuni intaskun walit tanwini arba'u ahkamin fakhudh tabyini. Sekali lagi. Linnuni intaskun walit tanwini arba'u ahkamin fakhudh tabyini. Bagi nun sukun dan tanwin terdapat 4 hukum, maka ambillah penjelasanku. Maka ambillah penjelasanku. Baik, silakan dibaca Akhi Muhammad Nabil Hafiz. Kayak tidur. Muhammad Nabil Hafiz. Silakan dibaca bait yang ke-6. Walid tanwini
Bagus. Silakan dibaca saudara Gusti Muhammad Roland. Gusti Muhammad Roland. Fadhal akhi. Ya, silakan. Bait ke-6. Iya. Baik, ahsanta. Syarahnya, penjelasannya adalah nun sukun adalah nun yang kosong dari harokat. Jadi nun sukun adalah nun yang kosong dari harokat. Jadi harokat itu ada fathah, a, dhamma, u, kasro, i. Ya. Maka nun sukun adalah nun yang kosong dari harokat, artinya yang tidak memiliki harokat. Dan tandanya adalah tetapnya kedua bibir ketika mengucapkannya. Jadi tandanya adalah tetapnya kedua bibir ketika mengucapkannya. Misalkan kita mengucapkan kata pada bait yang ada di tadi yang barusan kita baca, in, ya, in, kedua bibir tidak ada bergerak, in, ya, tetap in, ya, in, ya. Di situ ada nun sukun. Pertama hurufnya hamzah, i, kemudian ada nun, in, ya, taib, in, gitu ya. Kemudian ia tetap dalam pengucapan dan tulisan. Jadi nun sukun ia tetap dalam pengucapan dan tulisan. Nun sukun tetap dalam pengucapan dan tulisan. Contohnya di bawah situ ada kata sundusin. Ya, di bawah situ di penjelasan ada kata sundusin. Setelah huruf sin, setelah huruf sa ada huruf nun sukun. Nun yang tidak memiliki harokat, atau bahasa Banjarnya nun mati, ya, atau bahasa kita, bahasa Indonesianya adalah nun mati. Kata sundusin di situ, ya, ketika kita mengucapkan terdengar suara nunnya, ya, terucap sun, ada nunnya, ya, terucap. Kemudian tulisannya ada, ya, sundusin, tulisannya ada, ya, ada tulisan huruf nunnya di situ. Kemudian juga ketika dalam keadaan wasol atau ketika kita menyambung bacaan, artinya ketika kita menyambung bacaan kata sundusin, atau kita nyambung bacaan yakun, ya, yakun kita sambung misalnya walam yakun lahu kufuwan ahad, walam yakun lahu kufuwan ahad. Ya, di sini Ustaz tidak menyebutkan hukum yang ada di situ. Ya, kita baca seperti biasa. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Kata yakun, maka ketika kita dengan membacanya wasal atau menyambung, maka nunnya tetap terucap dan tertulis, ya, tetap terucap dan tertulis. Sama halnya ketika kita berhenti di kata yakun, misalnya kita berhenti di kata yakun, ya, maka juga nunnya tetap terucap dan tertulis. Atau contoh yang tidak ada di Al-Quran seperti yang ada di bait ke-6. Misalkan kita membaca lin nuni in, ya, kita berhenti di situ, lin nuni in, berhenti di situ, atau kita kenal dengan istilah waqaf. Waqaf itu adalah berhenti. Maka nunnya terucap dan tertulis di situ pada kata in, ya,
Coba diperhatikan pada bait ke-6. Dan jika santri-santri membaca dengan wasol disambung, maka juga nunnya tetap terucap dan tertulis ketika kita membaca dengan wasol. Lin nuni in taskun. Ya, paham ya? Kemudian ya, nun sukun ini ya apa? Berada di tengah kata. Ya. Afwan, nun sukun berada pada isim-isim, fi'il dan huruf. Ya, itu di skip dulu. Isim-isim, fi'il dan huruf di skip dulu karena isim, fi'il, huruf ini kalian belajar pada nanti di ilmu nahwu ya, atau ilmu tata bahasa Arab ya, ilmu nahwu yang diajarkan oleh Ustadz. Ustadz tidak ingin memperpanjang di sini ya. Intinya nun sukun terdapat pada isim-isim, fi'il dan huruf. Kemudian juga yang perlu jadi catatan adalah, yang akan ingin Ustadz jelaskan adalah setelahnya. Nun sukun terdapat di tengah kata atau juga terdapat di akhir kata. Jadi nun sukun ada kalanya dia berada di tengah-tengah kata. Contohnya sun dusin. Ya, di situ nunnya berada di tengah kata. Nunnya berada di tengah kata. Sun dusin, nunnya ada di tengah kata. Dan contoh yakun, nunnya berada di akhir kata. Coba diperhatikan, di situ ada 3 huruf, ya, kaf dan nun. Kebetulan nunnya tidak memiliki harokat atau kosong dari harokat, atau bertanda dengan tanda sukun atau tanda mati, yakun ya. Maka nun sukun berada di tengah dan di akhir kata ya. Ya, sampai di sini ada yang belum paham? Ya, lanjut. Siap? Siap? Ya. Kemudian ya, tanwin di nomor 2, disimak di bukunya, adalah nun sukun tambahan ya. Tanwin nun sukun tambahan, nun sukun tambahan ya. Berbeda dengan tadi nun sukun. Adapun tanwin adalah nun sukun tambahan. Kalau nun sukun adalah nun asli yang terdiri dari huruf hijaiyah. Kalau nun sukun adalah nunnya asli. Adapun tanwin adalah nunnya tambahan. Artinya nunnya di situ bukan nun asli. Dalam artian suatu kata, misalkan kata di contoh nomor 2 itu ada kata azizan ya. Azizan, ketika kita membaca azizan, di situ ada tambahan nunnya, zan ya, azizan. Tapi nunnya tidak tertulis seperti ketika kita membaca pada contoh bagian pertama, yakun. Itu nunnya ada, yakun nunnya ada. Adapun azizan, akhirannya memiliki akhiran sama-sama an atau an ya, yakun dan azizan ya. Kemudian dia terdapat pada akhir ya, pada akhir. Kalau tadi nun sukun terdapat di tengah dan akhir kata, adapun tanwin terdapat pada akhir
Ya. Dan juga hanya terdapat pada isim, ya. Kalau tadi tanwin terdapat pada isim, fi'il dan huruf. Kemudian nun sukun hanya terucap ketika tanwin terucap ketika wasol saja. Jadi ketika kita wasol maka dia terucap. Berbeda dengan nun sukun. Baik dalam keadaan wasol ketika kita menyambung bacaannya ataupun ketika kita berhenti tetap dibaca nunnya. Adapun tanwin tidak demikian. Seperti contoh kita membaca kalimat azizan hakima, ya. Pada kata yang pertama azizan, maka di situ tanwinnya atau nun tambahan yang ada pada tanwin terucap azizan. Tapi pada kata yang kedua, karena di situ posisinya pada waqaf pada akhir ayat, maka kita tidak membaca dengan kata hakiman, akan tetapi kita membacanya dengan hakima, ya. Taib. Begitu juga kalau harokat tanwinnya dhammatain atau kasrotain. Misalnya harokat dhamma kita membaca hakimun, maka ketika kita berhenti tidak bisa dibaca tanda tanwinnya, maka cukup kita baca dengan mensukunkan mim, hakim misalnya. Atau kita membaca kalimat anin azimun, kita membaca dengan azim, ya seperti itu. Atau kata ghafurun kita membaca ghafur, ya. Baik. Dan tidak ada dalam tulisan juga ketika waqaf, ya. Contoh misalnya yauma idzin khashi'atun, ya. Pada contoh yang ketiga yauma idzin khashi'atun. Pada kata khashi'atun di situ ada tanwin yang terdapat pada ta marbutoh. Maka ketika kita waqaf, maka tanwinnya atau nun tambahan yang terdapat pada tanwin dia tidak dibaca. Kenapa demikian? Karena dia dalam keadaan waqaf. Berbeda dengan nun sukun, dia selalu terucap dan tertulis baik dalam keadaan waqaf maupun dalam keadaan wasol. Maka ketika kita waqaf pada kata khashi'atun, maka kita membacanya dengan ha, karena di sini ada ta marbutoh. Yauma idzin khashi'ah, ya. Yauma idzin khashi'ah. Baik, minta tolong Ustaz dituliskan ringkasan dari penjelasan pada ini. Perbedaan nun sukun dan tanwin ada 5 bagian yang bisa kita ambil dari penjelasan yang ada di halaman nomor 4. Yang pertama adalah nun sukun. Antum adik-adik bisa melihat di komentar, ya. Nun sukun hurufnya, ya, asli, ya. Nun sukun adalah hurufnya asli dari huruf hijaiyah. Ya, nun sukun adalah, ya. Adapun tanwin merupakan tambahan dari bentuk kata. Adapun tanwin merupakan tambahan dari bentuk kata, ya. Adapun tanwin merupakan tambahan dari bentuk kata. Ya. Baik, yang kedua, nun sukun
diucapkan dan tertulis. Ya, atau bahasa pasnya ya. Ya, nggak apa-apa lah seperti itu. Nun sukun diucapkan dan tertulis, ya. Adapun tanwin hanya diucapkan, dan tidak dijumpai pada tulisan. Ya, dan tidak dijumpai pada tulisan. Ya. Yang ketiga, nun sukun ada pada waktu wasal, maupun waqaf. Adapun tanwin hanya pada wasal saja. Ya. Silakan dilihat di komentar, hanya pada wasal saja. Semoga sampai ya chatnya kepada adik-adik semuanya. Ya. Settingan komentar. Kemudian yang keempat, nun sukun berada di tengah kata atau di akhir kata. Ya, nun sukun berada di tengah kata atau di akhir kata. Adapun tanwin hanya pada akhir kata. Ya. Ya. Yang kelima, nun sukun terdapat pada isim, ya, fi'il dan huruf. Adapun tanwin ini ringkasan dari perbedaan yang ada kita dapat. Hanya terdapat pada isim. Ya. Baik. Silakan. Ustadz ulangi. Nun sukun adalah nunnya asli, bukan nun tambahan. Artinya nunnya memang asli, memang ada, baik dia tertulis maupun terucap. Adapun tanwin merupakan tambahan dari bentuk kata, ya, tambahan, dan biasanya ditandai dengan menuliskan double harokat doma, yaitu dengan kita kenal dengan dhammatain, ya, dhammatain, atau fathatain, biasa ditulis dengan seperti ini, ya, tanwin, ya. Kalau nun sukun seperti ini, ya, tanwin biasanya seperti ini, atau juga biasa ditulis dengan wawunya terbalik ini, atau ditulis seperti ini tanwinnya, ya, ya, terbalik seperti ini, atau dua tanwin, ya. Kemudian nun sukun, ya, terucap dan tertulis. Adapun tanwin hanya terucap tapi tidak kita jumpai di dalam tulisan. Artinya tidak ada tulisan nunnya. Dan nun sukun terdapat pada wasal dan waqaf. Adapun tanwin hanya terdapat pada wasal saja. Kemudian yang keempat, nun sukun berada di tengah-tengah kata, bisa juga berada di akhir kata, dan tanwin hanya terdapat pada akhir kata. Adapun nun sukun yang kelima adalah terdapat pada isim
fi'il dan huruf ya. Berkaitan dengan isim, fi'il dan huruf, maka mungkin Ustaz tidak menjelaskan lebih dalam. Adapun tanwin hanya terdapat pada isim, artinya tanwin terdapat hanya pada kata atau nama benda atau nama seseorang atau nama tempat. Adapun tadi nun sukun bisa terdapat pada isim, nama, benda, juga terdapat pada kata kerja, fi'il ataupun huruf ya. Itu 3 komponen di dalam ilmu nahwu atau ilmu tata bahasa Arab, isim, fi'il, huruf, yang nanti antum pelajari bersama Ustadz pengampu dalam ilmu nahwu. Baik, dari nun sukun ini ya ataupun tanwin ini akan menghasilkan 4 hukum, yang mana kata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, fakhud tabyini, dari nun sukun ataupun tanwin yang nantinya apabila dia bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah yang lain. Seperti contoh, nun sukun bertemu dengan huruf ta misalnya. Nun sukun bertemu dengan huruf ta. Contohnya misalnya pada bait yang ke-6, in taskun, maka di situ akan ada hukumnya. Apakah hukumnya itu dibaca dengan jelas, izhar, atau dibaca dengan idgham, kita masukkan kepada huruf setelahnya, atau kita membacanya dengan bacaan iqlab, yaitu dengan merubah nun menjadi mim, atau kita membacanya dengan bacaan ikhfa, dengan disamarkan. Kita membaca misalnya dengan intaskun, seperti itu. Ada yang bertanya kah? Haris bertanya? Angkat tangan tuh Haris tuh. Hah? Ya. Kemudian begitu juga halnya dengan tanwin. Maka tanwin apabila dia bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah yang lain, maka juga akan memiliki hukumnya, yang mana akan dijelaskan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Maka beliau menyebutkan nun sukun atau tanwin jika dia bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah, maka dia memiliki 4 hukum ya. Tanwin contohnya misalnya pada kata yang azizan hakima, di situ ada tanwin yang terdapat pada huruf zai, azizan, maka di situ memiliki hukum yang terkait dengannya. Apakah dibaca dengan izhar jelas, apakah dibaca dengan idgham dengan kita memasukkan hurufnya kepada huruf setelahnya, atau dibaca dengan ikhfa, atau juga dibaca dengan iqlab ya. Azizan hakimah. Atau contoh yang lain misalnya ketika kita menemukan tanwin bertemu dengan huruf yang lain, misalnya bertemu dengan kita membaca dengan wujuhun yauma idzin, maka kita akan membaca wujuhui yauma idzin, atau kita membaca dengan wujuhun, maka di situ juga akan dijelaskan. Misalnya tanwin bertemu dengan huruf ya. Ya. Taib. Maka dari sini kita bisa mengetahui bahwasannya apabila ada pertanyaan berapakah hukum nun sukun dan tanwin, atau soalnya ada berapa hukum yang terdapat pada nun sukun dan tanwin, maka antum menjawab 4 ya, sesuai dengan perkataan Syekh Sulaiman Al-Jamzuri,
arba'u. Di situ ada kata arba. Arba artinya 4. Ya. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemudahan di dalam mempelajari ilmu agama. Ada yang bertanya sebelum kita akhiri pertemuan kita? Ada yang bertanya? Jelas semuanya? Angkat tangan. Jelas semuanya? Angkat tangan yang paham, angkat tangan. Azka itu yang angkat tangan adiknya tuh. Ya, Haris. Paham Haris? Paham? Angkat tangan yang ya. Baik. Ya. Nggak ada yang bertanya? Gusti, Roland? Ya, paham semua ya insyaallah ya. Barakallahu fikum. Kalau tidak ada yang ditanyakan, ya kita akhiri pertemuan kita. Ya, pesan Ustadz dihafalkan ya 4 bait. Tadi udah ditulis semua belum? Udah dicatat semua? Yang ditulis oleh udah dicatat semua belum? Yang chatting dari Bang Admin sudah dicatat semua? Ya, silakan yang mau mencatat, catat. Bisa ditampilkan lagi ya? Ya, silakan. Ya, dicatat. Atau mungkin di screenshot di HP-nya. Ya. Supaya tidak ya. Nanti baru dicatat, disalin ulang, ya. Ya. Baik, barakallahu fikum. Kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.